Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada hari ini yang hendak saya bagikan kepada kita semua terambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran pribadi. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Paulus dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kepada kita semua agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, gerutu, atau persungutan. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai gaji, job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena, dan lain sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, bahkan bersungut-sungut. Begitu juga dalam pelayanan kita pun melakukan segala hal hanya yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meskipun harus melewati segala penderitaan, tantangan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat nats firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Dengan kata-kata apapun juga yang kamu perbuat, agaknya Rasul Paulus menempatkan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan itu dan kepada perbuatan itu sendiri. Hal ini membuktikan lagi mengenai kesetaraan yang telah diterima dalam baptisan. Dengan kata apapun, segala perbedaan kegiatan, tugas, dan pekerjaan sudah tidak memegang peranan yang prinsipal lagi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita harus buat dengan segenap hati. Apakah seseorang melakukan tugas budak atau tugas tuan tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati atau tidak. Istilah dengan segenap hati berarti bersungguh-sungguh, tanpa pamrih atau pretensi. Dalam kitab Ulangan, ungkapan ini dipakai 8 kali untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, mentaati hukum-hukumnya, berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Dan Yesus juga mengutip Ulangan 6 ayat 5 untuk menjawab pertanyaan seorang Farisi tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya ditujukan kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh pagi hari ini adalah melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ini adalah ajakan yang benar-benar untuk bersungguh-sungguh, yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan. Sebelumnya dalam ayat 17 Rasul Paulus telah mengajak mereka, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus dalam ucapan syukur dan sukacita, dan bukan karena terpaksa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan jika kita melakukannya untuk Tuhan dan disertai dengan ucapan syukur. Semua yang kita lakukan akan sangat berarti di hadapannya dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Para sahabat yang terkasih, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah, dan itu pantas kita syukuri. Kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan. Tidak peduli kecil atau besar, karena itu lakukanlah yang terbaik. Lewat cara kita kerja yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka apapun yang kita lakukan dalam tugas pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita, maupun tugas di dalam kehidupan keluarga kita, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan. Karena itu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita dan mengasihi kita, maka sangatlah wajar dan pantas kalau kita mengasihi Tuhan dengan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.